Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan bahas buat pergerakan Bitcoin dan koin-koin lain yang sudah teman-teman minta request. Saya akan mulai dulu dari Bitcoin ya. Nah, untuk Bitcoin sendiri kalau kita perhatikan dari 1 bulan belakangan ini kita hanya sideways di area sekitaran 58.000 sampai sekitaran 68.000. Tapi kalau diperhatikan ini juga ada false break yang terjadi ya kemarin. Kelihatannya kita mau breakout tapi ternyata hanya 1-2 candle kemudian balik kembali. Nah, sebenarnya ini bukan petanda yang bagus karena ada potensi kita bakal melihat sideways lagi ya kalau kejadian seperti ini muncul. Nah, tapi ada potensial skenario yang perlu teman-teman perhatikan, di mana nih ada potensi kita membentuk cup and handle ya. Dan sekarang kemungkinan besar kita sedang berada di handle-nya. Nah, ini merupakan skenario bullish-nya, dan kalau skenario ini berhasil, maka ekspektasi saya Bitcoin bisa naik sepanjang range yang ada di sini. Jadi kurang lebih target selanjutnya di sekitaran 74.600. Pastinya ini merupakan skenario positif yang bisa kita ekspektasikan untuk Bitcoin. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau skenario-nya gagal? Nah, kalau skenario gagal, maka potensi kita bisa melihat penurunan kembali ke 58.000. Jadi kalau kita perhatikan nanti bullish flag yang terjadi di sini tidak sepenuhnya terbentuk atau malah breakdown ke bawah, ekspektasi saya adalah penurunan lanjutan ke sekitaran 58 ribuan. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu short term view yang bisa kita ekspektasikan. Memang sejauh ini Bitcoin-nya masih belum begitu menarik karena kita masih belum berhasil breakout ya dari area resisten krusialnya. Jadi kalau kita mau melihat kenaikan yang lebih tinggi lagi, resisten krusialnya harus bisa di break terlebih dahulu. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya saya akan bahas koin HOT. Oke, jadi ini merupakan koin HOT ya, dan kalau kita perhatikan, kemarin dia sempat sentuh ke area sekitaran resisten dan langsung terjadi rejection. Saat ini harga sudah mencapai ke area support, dan menurut saya saat ini bisa dijadikan sebagai area yang cukup bagus buat akumulasi. Karena ini sebelumnya merupakan resisten krusial ya, yang terjadi di sini, tapi pada akhirnya saat ini kita sudah menjadi area support, di mana dalam 1 minggu terakhir harganya juga masih bisa bertahan ya di atas area support tersebut. Yang artinya support ini masih lumayan direspek sama harga. Nah, selanjutnya seperti apa? Kalau saya perhatikan, kita masih berpotensi melihat kenaikan ya untuk selanjutnya. Dikarenakan untuk elite wave count-nya ini baru mencapai ke wave 4. Jadi kita masih ada satu wave ke atas lagi untuk menyelesaikan wave 5 movement. Dan 5 wave yang terjadi di sini merupakan subwave dari wave 3 yang besar ya. Jadi kalau kita mau hitung long term picture-nya, ini bakal menjadi wave 3 yang besar. Jadi sejauh ini pandangan saya masih bullish ya buat coin HOT ini. Untuk targetnya sendiri mungkin saya bisa coba pakai Fibonacci. Kita bisa ekspektasikan target pertama di sekitaran 0,02, kemudian target kedua di sekitaran 0,235. Jadi ada dua target krusial yang perlu teman-teman perhatikan untuk resisten koin HOT ini. Oke, jadi kurang lebih mungkin seperti itu analisa buat koin HOT. Selanjutnya saya akan bahas koin Uni. Oke, jadi ini merupakan koin Uniswap ya. Dan kalau kita perhatikan, memang dia masih berada dalam satu fase konsolidasi yang cukup besar. Dan sejauh ini masih belum ada petanda kenaikan yang menarik ya di koin Uni ini. Nah, kalau saya gambarkan ini ada potensial dari breakdown ya. Karena kita baru saja breakdown, maka bisa ekspektasikan adanya penurunan lanjutan. Nah, turunnya bisa sampai mana? Ada support krusial di sekitaran 21,8 dolar. Kemudian support krusial selanjutnya di sekitaran 19 dolar. Memang koin Uni ini kalau kita perhatikan tidak begitu perform ya dari bulan Mei yang lalu. Dan kalau pandangan saya mungkin ini lebih ke masalah regulasi ya, di mana pemerintah Amerika mau lebih fokus untuk regulasi DeFi ke depannya. Jadi mungkin dampak terbesarnya nih di Uniswap. Tapi pastinya kalau bull marketnya masih berlanjut, harusnya Uniswap ini juga akan break up pada akhirnya. Tinggal tunggu waktunya saja. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Pandangan saya lebih ke penurunan untuk koin Uniswap ini. Dan targetnya di sekitaran 21,8 dan 19,2. Nah, perlu teman-teman perhatikan juga invalidasi zone-nya mungkin di sekitaran area 26 dolar ya. Jadi kalau nanti harga berhasil breakout dan close di atas 26 dolar, maka analisis ini bisa jadi tidak berlaku lagi. Oke, jadi seperti itu buat koin Uni. Dan yang terakhir ini ada koin OGN ya. Nah, karena koin OGN ini ada beberapa yang request, mungkin kita perhatikan dulu dari projectnya. Jadi tujuan dari koin OGN ini, dia lebih mau bawa NFT dan DeFi ke mass adoption atau adopsi massa. Jadi ini ada beberapa value penting yang mereka mau bawa. Yang pertama ada lower fees, kemudian insentif yang lebih bagus dari yang pada umumnya,
Mereka juga mau increase accessibility karena mereka mau bawa mass adoption ke DeFi dan NFT. Sebenarnya kalau secara konsep proyeknya lumayan oke, karena ada potensi ke depannya Web 3.0, Metaverse, dan Blockchain juga bisa jadi leading industry ya kalau saya perhatikan. Dan kita coba lihat dulu timnya. Nah, kalau diperhatikan untuk figurnya memang cukup menarik ya, di mana ada beberapa orang yang dari perusahaan besar seperti YouTube, kemudian Walmart, Google, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa perhatikan juga sekarang perusahaan-perusahaan besar udah mulai masuk ke industrinya. Nah, selanjutnya kita coba cek investornya. Jadi investor juga salah satu yang cukup penting buat kita perhatikan. Karena biasanya venture capital mereka udah melakukan riset terlebih dahulu sebelum invest di project tersebut. Nah, ini sebenarnya ada beberapa yang cukup terkenal seperti Pantera Capital, Foundation Capital. Kemudian ada Sora Ventures juga. Mereka ada invest juga di beberapa project crypto yang cukup besar saat ini. Jadi kita bisa katakan investornya cukup lumayan. Nah, yang terakhir kita coba lihat juga di tokenomics ya. Karena biasanya tokenomics ini juga penting untuk menentukan kenapa harganya masih belum naik. Nah, kalau kita perhatikan dari unlock schedule token OGN ini, yang dimulai dari tahun 2020, ini kenaikannya cukup konsisten ya sampai saat ini. Dan itu juga bisa jadi alasan kenapa sampai saat ini kita masih melihat koin OGN yang masih cukup sideways ya pergerakannya. Karena setiap bulannya investor bakal dibagikan koin tersebut dan koinnya bisa langsung dijual. Makanya kalau kita perhatikan di chartnya OGN itu lebih ke sideways. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan semakin banyak token yang rilis di peredaran market, maka ada potensi orang-orang bisa langsung jual. Jadi itu mungkin sedikit tips ya buat teman-teman yang mau lihat tokenomics. Oke, yang terakhir kita coba perhatikan di chartnya langsung. Nah, untuk koin OGN ini kalau kita perhatikan dari Mei kemarin masih belum begitu perform, di mana kita hanya melihat sideways besar ya sama seperti Uniswap. Nah, kemarin sebenarnya saya sempat rekomendasiin dikarenakan ini ada potensial breakout, tapi pada akhirnya ternyata false break terjadi. Selanjutnya kalau saya perhatikan ada potensi kita masih bakal breakout ya dalam jangka waktu dekat. Terutama kalau skenario Bitcoin yang saya ekspektasikan itu berhasil. Memang kelihatannya bias untuk saat ini lebih ke penurunan, tapi penurunan yang kita bisa ekspektasikan mungkin hanya sampai ke sekitaran $1. Jadi kalau udah sampai ke area tersebut, harusnya kita bisa mantul kembali. Area kunci yang paling penting sebenarnya di sekitaran $1,33. Jadi kalau kita udah bisa berhasil breakout dan close di atas area tersebut di time frame daily, maka potensially kita bakal naik ke area yang saya sebutkan sebelumnya di sekitaran $1,9. Dan ini merupakan target yang cukup realistis sebenarnya dalam jangka waktu dekat. Karena kalau kita perhatikan saja all time high-nya itu masih di sekitaran $3. Ini 3 kali lipat dari harga sekarang. Nah, jadi kurang lebih mungkin seperti itu view saya buat koin OGN. Nah, buat teman-teman yang mau dapat info koin lain, bisa langsung join di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.